Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Aftar Rizky Mahardika. Saya Hidayatullah. saya Muhammad Rizky Alamsah. Saya Badrina Alfi. Ingin menjelaskan tentang poligami yang ada di Indonesia. Sikan pengertian poligami. Secara etimologis, istilah poligami berasal dari dua kata negara Yunani. Yang pertama itu polus atau bayak dan gamein atau kawin. Sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan, atau seorang suami memiliki istri lebih dari satu. Selanjutnya, dalil poligami. Dalil poligami dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 dan ayat 129. Adapun ayatnya yang berbunyi dalam Quran surat An-Nisa ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu, yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zolim. Dan selanjutnya itu Quran An-Nisa ayat 129 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadaruha kal mulaqah wa in tusillu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Yang artinya, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu selanjutnya hukum-hukum berpoligami, yaitu ada 4: mubah, sunnah, makruh, dan haram. Tentang syarat berpoligami. Yang pertama, berlaku adil. Yang kedua, mampu untuk melakukan poligami. Yang ketiga, kemampuan untuk memberikan kebutuhan biologis pada istri-istrinya. Yang keempat, mampu untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan. Misalnya, jika seorang suami makan telur, maka ia juga mampu memberi makan telur pada istri-istrinya. Selanjutnya, hal yang boleh dijadikan alasan berpoligami. Yang pertama, istri mandul dan suami sangat menginginkan keturunan. Yang kedua, istri mempunyai penyakit yang dapat menghalangi nikah batin. Yang ketiga, jika suami memiliki naluri biologis yang sangat tinggi, sehingga ketika istrinya sedang haid, dikhawatirkan dirinya akan berbuat zina. Yang keempat, bila suatu daerah yang jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, sehingga jika tidak berpoligami mengakibatkan banyak wanita berbuat zina. Tentang pasal-pasal poligami. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 3 ayat 2, pengadilan dapat memberi izin suami untuk beristri lebih dari satu. Yang kedua, pasal 4 ayat 1, yaitu suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang pertama yaitu pasal 4 ayat 2 yang berbunyi, pengadilan hanya memberi izin kepada suami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri cacat badan, istri tidak dapat melahirkan. Yang kedua yaitu pasal 5 ayat 1, syarat permohonan kepada pengadilan. Yang pertama, ada persetujuan dari istri-istri. Yang kedua, suami mampu menjamin kehidupan istri. Yang ketiga, suami akan berlaku adil. Yang ketiga yaitu pasal 5 ayat 2,
Persetujuan tidak diperlakukan apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya atau tidak ada kabar sekurang-kurangnya 2 tahun atau sebab lainnya yang perlu mendapatkan penilaian dari pengadilan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan kesimpulan yang terakhir. Jadi hukum berpoligami ini adalah mubah dan bersyarat. Kemudian Islam juga membolehkan poligami dengan syarat yang adil. Syarat adil di sini merupakan suatu penghormatan kepada wanita yang bila mana tidak dipenuhi akan mendatangkan dosa. Nah, dosanya di sini untuk si suami yang melakukan poligami. Kemudian konsep keadilan di sini merupakan landasan dalam melakukan pernikahan baik poligami maupun monogami. Kemudian jika suami ingin melakukan poligami ataupun monogami, maka harus memenuhi syarat. Di antaranya ya berlaku adil sehingga tidak menganiaya untuk dirinya sendiri maupun istrinya. Kemudian yang terakhir ada aturan poligami di Indonesia, yaitu tidak jauh beda dengan agama Islam, yaitu berlaku adil. Nah, di sini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, di antaranya ada pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 2, pasal 5 ayat 1, dan pasal 5 ayat 2. Itulah kesimpulan dari penjelasan poligami di Indonesia.